Baik, halo semua audiens yang terhormat. Perkenalkan, saya Maheswar Bayu Faindra, salah satu mahasiswa ITB Teknik Informatika Angkatan 2023. Sebagai penulis salah satu makalah aljabar linear dan geometri dengan judul Aplikasi Singular Value Decomposition untuk memodelkan fitur noise cancellation dan mode transparasi pada earphone modern. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Singular Value Decomposition atau SVD dapat digunakan untuk memodelkan fitur noise cancellation dan mode transparansi pada teknologi audio modern. Baik, untuk memodelkan eh, fitur-fitur tersebut digunakan pre-recorded audio dengan memanfaatkan teknologi bahasa pemrograman Python dengan bantuan modul-modul seperti NumPy dan SciPy. Secara konteks, singular value decomposition merupakan salah satu metode faktorisasi matriks non-bujur sangkar yang memfaktorkan matriks A berukuran M kali N menjadi matriks U, sigma, dan V, di mana matriks U merupakan matriks ortogonal berukuran M kali M, V merupakan matriks ortogonal berukuran N kali N, dan sigma merupakan matriks berukuran M kali N yang setiap elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai singular atau akar dari nilai-nilai eigen dari matriks A. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ke pendekatan implementasi noise cancellation dan juga mode transparansi. Untuk memodelkan noise cancellation, saya menggunakan pendekatan pre-recorded audio dengan modul-modul Python, di mana untuk membuat input filenya, saya akan menggabungkan audio input utama dengan noise terlebih dahulu, lalu diproses menggunakan algoritma sehingga menghasilkan output file pada direktori tertentu. Output file ini merupakan secara umum input file yang sudah hilang kembali audio noise-nya. Sedangkan untuk mode transparansi, sistemnya adalah dengan seakan-akan memberikan noise kepada audio utama dengan menggabungkan file utama dengan file noise dengan volume tertentu. Berikut merupakan implementasi dari setiap fitur-fitur yang ada dalam penelitian ini. Setiap implementasi ini disesuaikan dengan pendekatan yang sudah dibahas pada bagian pembahasan di laporan. Untuk kodenya sendiri sudah saya cantumkan semuanya di GitHub repository yang ada di lampiran. Baik, ini merupakan implementasi dari SVD, ini merupakan implementasi dari noise cancellation, dan ini merupakan implementasi dari mode transparansi. Di sini terdapat keunikan pada implementasi mode transparansi, di mana panjang dan ukuran matriks dari noise dan juga audio utama harus disamakan, supaya proses SVD dapat dilakukan. Hal tersebut sangat penting karena apabila tidak disamakan ukurannya, akan muncul error seperti ini, yaitu eh, bahwa bentuk dari kedua matriks tidak align, sehingga SVD tidak dapat dilaksanakan. Sekarang saya akan menjelaskan struktur folder dari repositori yang ada di lampiran yang terdiri dari data, milestones, dan source, dan documentation tentunya. Oke, untuk data ini diletakkan folder berupa audio files, noise files, dan output files yang akan digunakan untuk pemrosesan. Di sini Anda tidak perlu khawatir mengenai directory karena directory sudah auto sehingga Anda hanya perlu memasukkan nama filenya saja. Lalu untuk pictures ini merupakan gambar-gambar yang digunakan pada makalah. Dan untuk source merupakan tempat di mana source code yang bisa Anda running berada. Sekarang saya akan mencoba untuk melaksanakan eksekusi program mulai dari noise cancellation. Untuk melaksanakannya kita hanya perlu seperti program Python biasa ya, memanggil Python 3 noise cancellation.py. Setelah program dijalankan, program akan meminta Anda untuk memasukkan input file. Di sini kita masukkan saja input 1.wav di sini. Setelah itu program akan meminta kita memasukkan output filenya, yaitu kita bikin aja seperti output 3.wav. Setelah itu program akan meminta Anda memasukkan threshold. Di sini saya sudah melakukan research di mana 20 itu threshold yang paling bagus sehingga audio utama itu tidak terkena distort. Kita masukkan aja 20 dan program akan secara otomatis memasukkan file output di directory output files. Baik, sekarang mari kita dengarkan audio seharusnya dan audio outputnya.
Baik, di sini audio inputnya itu berupa lagu yang eh, memiliki background suara hujan sebagai noise-nya. Sedangkan pada outputnya, ini audionya sudah bersih meskipun tidak sempurna ya, tapi audio hujannya itu sudah bersih. Sekarang mari kita coba untuk melakukan running pada fitur mode transparansi. Di sini kita tinggal panggil seperti biasa, Python 3, transparansi, ya seperti ini. Dan layaknya noise cancellation sebelumnya bahwa program akan meminta kita untuk memasukkan file input. Jadi di sini saya akan memasukkan input 2.wav. Lalu kita akan memasukkan noise, di mana ini sesuai implementasi bahwa kita seakan-akan menambahkan noise pada audio utama. Sehingga noise ini saya akan menggunakan noise.wav. Dan untuk output filenya kita akan memasukkan output 4.wav. Setelah itu program akan meminta user untuk meminta eh, threshold. Di sini menggunakan skala persen, tapi dengan desimalnya sehingga kita masukkan aja 0,5 sesuai rekomendasi. Dan program akan memulai prosesnya. Di sini nanti apa output filenya akan diletakkan di directory ini. Baik, sudah dapat dilihat bahwa sudah ada output 4 di direktorinya. Sehingga kita akan melakukan eh, coba dengar audionya ya. Baik, ini untuk input 2. Ini lagu yang bersih, tidak ada noise sama sekali. Baik, dan ini adalah noise-nya. Noise-nya itu berupa suara hujan. Baik, setelah noise dan audio utama digabungkan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, di sini dapat dilihat bahwa user dapat mendengarkan audio utama bersama noise bersama. Seperti pemodelan fitur mode transparansi sesungguhnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana program tersebut bekerja dengan mengubah bentuk audio utamanya. Di sini saya menggunakan pendekatan visualisasi dengan Matplotlib dengan menggunakan waveform. Oke, di sini kita akan melihat model waveform pada output satu dan input satu ya, di mana itu merupakan audio yang tadi kita coba di fitur noise cancellation. Di sini dapat dilihat bahwa output satu ini rentang amplitudo audionya lebih kecil daripada input satu, yang berarti bahwa program berhasil mengurangi noise pada audio utamanya. Setelah itu, kita juga melakukan visualisasi waveform pada input 2 dan output 2, yaitu file uji coba yang digunakan untuk memodelkan mode transparansi. Di sini dapat dilihat bahwa grafiknya ini sedikit lebih menebal. Kenapa bisa menebal? Karena intensitas audionya bertambah akibat munculnya noise. Di sini terbukti bahwa eh, program juga berhasil melaksanakan eh, proses mode transparansi pada audio 2. Baik, dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berhasil memodelkan fitur noise cancellation dan mode transparansi menggunakan metode dekomposisi matriks singular value decomposition atau SPD. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa metode SPD ini tidak hanya relevan secara teoritis, melainkan dapat digunakan pada kehidupan nyata, contohnya pada pemrosesan sinyal audio. Demikian penjelasan saya, Mahasiswa Bayu Paindra, mengenai makalah yang saya buat dalam matkul audio ini. Semoga berkesan dan menjadi manfaat bagi teman-teman yang lain. Di sini repositori akan saya buka untuk pengembangan selanjutnya, sehingga pengembangan dari Anda sangat berpengaruh pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih.